إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari mewujudkan dan membuktikan rasa syukur tersebut dengan menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah. Karena sesungguhnya bukti paling nyata rasa syukur seorang hamba adalah ketika hamba tersebut menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud syukur yang paling nyata, dan itulah takwa yang sebenar-benarnya. Dan itulah bekal terbaik yang akan kita bawa untuk menghadap Allah pada hari akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman memiliki ciri-ciri khusus, dan di antara ciri atau sifat utama orang yang beriman adalah kejujuran. Orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia adalah orang yang jujur dengan lisannya dan jujur dengan perbuatan-perbuatannya. Apabila dia berkata, maka kata-kata yang dia ucapkan benar-benar sesuai dengan realita dan kenyataan. Dia tidak berbohong, tidak berdusta. Apabila dia mengerjakan sebuah pekerjaan, kegiatan itu pun dia lakukan dengan jujur. Jujur dengan perbuatan maksudnya, yaitu perbuatan lahiriah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia tidak menipu orang lain. Dia tidak berpura-pura saleh. Dia tidak berpura menjadi orang yang baik di hadapan manusia, namun di dalam hatinya menyimpan kebusukan. Itulah seorang mukmin. Di antara ciri utama orang mukmin adalah jujur. Jujur dalam lisan dan jujur dalam perbuatannya. Sebaliknya, ciri utama orang yang munafik adalah dusta. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri orang munafik, ciri pertama yang beliau sebutkan adalah idza haddatsa kadzaba.
apabila dia berkata dia berdusta. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat Al-Quran, tepatnya dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara keimanan dengan kejujuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 hal, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama Allah menyebutkan iman, yang kedua Allah menyebutkan takwa, dan yang ketiga Allah menyebutkan kejujuran. Diterangkan oleh ahli tafsir bahwa dengan ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberi isyarat kepada kita semuanya. Siapa saja di antara kita yang beriman kepada Allah, pastilah dia berusaha menjadi hamba yang bertakwa. Siapa saja di antara kita yang beriman dan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, pastilah dia menjadi orang yang jujur dengan lisan dan perbuatannya. Maka di antara ciri utama orang mukmin adalah kejujuran. Siapa saja di antara kita ingin mengukur seberapa baik kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, di antara yang bisa kita lakukan adalah dengan menilai diri kita masing-masing, seberapa baik kualitas kejujuran kita. Apabila kita telah berusaha menjadi hamba-hamba yang jujur, insya Allah itu adalah tanda bahwa kita betul-betul hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, apabila ternyata kita belum menjadi hamba yang jujur dalam lisan dan perbuatan kita, wal'iyadu billah, itu berarti pertanda bahaya bahwa iman dan takwa kita kepada Allah belumlah seperti yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dan dalam hadis-hadis yang sangat banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita menjadi hamba-hamba yang jujur, melarang kita dari perbuatan dan ucapan dusta. Sekaligus beliau menerangkan keuntungan hamba-hamba yang jujur di dunia dan di akhirat, serta kerugian yang didapatkan orang-orang yang berdusta di dunia dan di akhirat. Apakah keuntungan yang akan kita dapatkan apabila kita berusaha menjadi hamba yang jujur dalam ucapan dan perbuatan kita? Keuntungannya adalah keuntungan di dunia dan di akhirat. Keuntungan pertama para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kejujuran adalah salah satu sebab turunnya keberkahan dalam segala usaha kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi jual beli memiliki hak untuk khiyar, melanjutkan atau membatalkan transaksi jual belinya selama keduanya belum berpisah. Setelah itu beliau mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila dua orang itu jujur, penjual jujur dan pembeli jujur, dan apabila dua orang itu menjelaskan dengan benar, baik penjual maupun pembeli, maka Allah akan berkahi transaksi mereka berdua. Sebaliknya beliau bersabda, wa in kadzaba wa katama, apabila dua orang itu berdusta dalam transaksi itu dan menutup-nutupi kekurangan masing-masing pihak, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihapuskan keberkahan dari transaksi keduanya. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh salah satu usaha manusia
yaitu jual beli atau berdagang. Dagangan siapa yang akan diberkahi oleh Allah? Adalah dagangan di mana yang pedagangnya menjadi pedagang yang jujur. Maka dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, siapakah pedagang yang sukses, yang usahanya berkembang dengan pesat, memberi manfaat kepada orang banyak? Dialah pedagang yang jujur. Dan itu berlaku dalam semua usaha manusia. Siapakah petani yang sukses? Dialah petani yang jujur. Siapakah pejabat yang sukses? Dialah pejabat yang jujur sehingga dicintai oleh rakyatnya. Siapakah guru yang sukses? Dialah guru yang senantiasa jujur. Siapakah murid atau santri yang sukses, yang diberkahi dalam usahanya untuk belajar ilmu agama? Dialah santri yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Maka sebaliknya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apapun usaha dan kegiatan kita, jika diisi dengan kedustaan, manipulasi, menipu, mengecoh, mengelabuhi orang lain, itu adalah sebab akan dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja di antara kita ingin mendapatkan keberkahan dalam ilmunya, ingin mendapatkan keberkahan dalam umurnya, ingin mendapatkan keberkahan dalam hartanya, yang harus dia lakukan di antaranya adalah mengisi kehidupan dan kegiatannya itu dengan kejujuran. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, keuntungan selanjutnya apabila seorang muslim berusaha menjadi orang yang jujur adalah dia akan mendapatkan kehidupan yang tenang, kehidupan yang tumakninah, kehidupan yang bahagia di dunia sebelum nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa kejujuran yang ada pada diri seorang muslim mengantarkannya kepada amal-amal saleh sehingga akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira terbesar hamba-hamba Allah yang jujur, bahwa mereka akan dimudahkan untuk beramal saleh dan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada albir. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah bahwa albir adalah ismun jami'un lil khairati kulliha. Albir adalah sebutan untuk seluruh nama amal soleh. Begitu pula kata beliau, wa yutlaq 'ala al-'amalil khalisid daim. Albir adalah amal yang ikhlas, amal yang soleh lagi konsisten. Maka maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, siapa saja yang berusaha menjadi hamba yang jujur, dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal soleh yang lainnya. Akan dibukakan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup sampai di situ, dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi orang-orang yang istiqamah dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada fujur. Apakah itu fujur? Ismun jami'un lisyarr. Fujur adalah sebutan untuk seluruh amal yang buruk. Maka maksud dari hadis tersebut adalah ketika seorang itu berkata atau berbuat dusta, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal keburukan yang lainnya. Sehingga dengan amal keburukan yang sangat banyak itu, wa innal fujura yahdi ilan nar, maka dosa-dosa yang ada pada dirinya akan menghantarkannya masuk ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah min dhalik.
Dan itu nyata kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila seorang muslim berucap dusta satu kali saja, dia harus mengucapkan kedustaan yang kedua untuk menutupi kedustaannya yang pertama. Dan apabila seorang telah berdusta dua kali, dia harus mengucapkan kedustaan yang ketiga untuk menutupi kedustaannya yang pertama dan kedua. Apabila seorang itu telah berdusta kepada saudaranya, dia akan berani berdusta kepada orang tuanya. Apabila dia telah berani berdusta kepada orang tuanya, dia pun akan berani berdusta kepada semua orang. Berdusta kepada gurunya, berdusta kepada saudara-saudaranya muslim dan muslimah dimanapun mereka berada. Terbuka pintu maksiat, terbuka pintu dosa bagi siapa saja yang berdusta dan tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kedustaan yang diucapkan oleh seorang muslim adalah kunci kehancuran baginya, dan kejujuran yang diucapkan oleh seorang muslim adalah kunci kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menerangkan, seorang mukmin yang jujur akan mendapatkan kehidupan yang sakinah, yang bahagia. Beliau bersabda, "Innas sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah." Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, dan sesungguhnya kedustaan itu adalah kecemasan dan ketakutan. Dan betul seperti yang beliau kabarkan dalam hadis tersebut, seorang yang berkata atau berbuat jujur, setelah dia mengucapkan atau mengerjakan perbuatan jujur, dia tidak akan menyesal dan dia tidak akan takut apa-apa sama sekali. Sebaliknya orang yang berkata dusta atau berbuat dusta, yang pertama dia rasakan adalah dia menyesal, karena dia tahu bahwa yang baru saja dia ucapkan adalah kedustaan. Yang kedua, dia merasa takut jika orang yang ada di hadapannya tidak percaya dengan kedustaan yang dia sampaikan. Maka biasanya orang yang berdusta itu menyampaikan informasinya disertai dengan sumpah-sumpah yang sangat banyak. Wallahi, wallahi. Kenapa dia perlu bersumpah? Agar orang yang ada di hadapannya mempercayai kedustaan yang dia sampaikan. Dan setelah itu, orang yang berucap dusta atau berbuat dusta, dia akan terus merasa khawatir dan takut jika suatu saat kedustaannya akan terbongkar. Maka sesungguhnya orang yang berdusta telah merusak kebahagiaan kehidupannya sendiri. Sebaliknya orang yang jujur membuka pintu lebar kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka hendaknya setiap muslim, setiap mukmin senantiasa mengingat bahwa ciri seorang mukmin, seorang yang beriman, di antara ciri utamanya adalah kejujuran. Jujur dalam lisan, jujur dalam perbuatannya. Godaan-godaan syaitan yang membisiki dan menggodanya untuk menjadi seorang yang berdusta walaupun hanya sekali, senantiasa dia tepis karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah ciri seorang mukmin, bahwa dia senantiasa berusaha menjadi hamba yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Maka dalam sebuah hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, halil mu'min yasriq?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin seorang mukmin itu mencuri?
Beliau mengatakan qad yakunu min dalik. Bisa jadi kadang-kadang orang beriman tapi dia mencuri. Ditanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halil mu'min yazni? Apakah mungkin orang yang beriman dan dia melakukan perbuatan zina? Beliau menjawab qad yakunu min dalik. Bisa jadi orang yang beriman tapi dia terjerumus dalam perbuatan zina. Namun ketika beliau ditanya, halil mu'min yakdzib? Apakah orang mukmin itu berdusta wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab dengan tegas, la. Orang mukmin tidak mungkin berdusta. Karena orang mukmin mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Maka menjelaskan hadis di atas, sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, yutba'ul mu'min ala kulli syai' illa al-khiyanah wal kadhib. Orang mukmin itu mungkin saja memiliki perbuatan-perbuatan buruk. Orang mukmin itu mungkin saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa ketika imannya sedang turun. Tapi kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, illal khiyanah wal kadhib, kecuali berkhianat dan berdusta. Orang mukmin tidak mungkin berkhianat. Orang mukmin tidak mungkin berdusta. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam momentum di mana kita sekarang sedang berada di bulan haram, di bulan Dzulqa'dah, dan masih ada 2 bulan haram lagi di hadapan kita, Dzulhijjah dan Muharram. Mari jadikan momentum bulan Muharram ini untuk memperbaiki iman kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, dan mengikis, menjauhi, meminimalisir perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin kadang-kadang masih kita lakukan. Sesungguhnya Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran bahwa perbuatan dosa yang dilakukan anak cucu Adam di bulan haram ini akan dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, siapa saja melakukan amal saleh di bulan-bulan haram ini, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba yang saleh, hamba yang taat hingga akhir hayat kita, menjadi hamba yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.